Saudara-saudariku yang terkasih, kehadiran Tuhan Yesus memberikan kelimpahan hidup. Dan Tuhan Yesus mengirimkan Roh Kudus-Nya kepada kita, supaya kita dapat menggunakan kurnia Roh Kudus itu dalam hidup kita untuk mencapai kelimpahan hidup. Kelimpahan hidup bukan untuk diri sendiri, tetapi bersama-sama. Saudara-saudariku yang terkasih, ketika saya di seminari menengah pada zaman saya, sekitar tahun 89, itu makanan sehari-hari ya, adalah ikan Indosiar, ya, lauknya itu. Kami menjulukinya ikan Indosiar, ikan pindang yang digoreng. Itu sering muncul, wah Indosiar ini. Makan yang disebut pesta bagi kami adalah ada lauknya ayam. Ya. Jadi kalau ada lauk ayam, itulah pesta. Nah, karena di seminari menengah usia-usia SMA, itu kan semego, ya, makannya kan banyak. Ya. Supaya cukup semua, ayam itu entah digoreng, entah dibuat opor ayam atau dibuat kare, itu sudah ditaning, ditaruh di piring. Kalau nasinya silakan ngambil sesuai kemampuan. Ya, nasinya itu bisa nambah. Tapi ayamnya ini sudah dijatah ya, ditaruh di piring-piring itu. Satu potong, bisa paha, ya, bisa dada. Jadi sudah ditaruh di situ. Dan kalau sudah ada ayam itu, wah senang semua, ini pesta ini. Dan kalau sebelum makan, itu kami punya tradisi berdoa. Dan kalau lauknya ayam, kami berdoa itu matanya terbuka. Soalnya kalau tertutup takut ayam di depan itu diambil temannya, karena banyak yang nakal ya. Jadi kalau biasanya itu kalau Indosiar itu matanya tertutup ya. Yes, Tuhan terima kasih sambil berharap moga-moga kalau dibuka jadi ayam gitu ya. Tapi ya nggak terjadi, tetap Indosiar ya. Tetap ikan goreng, ikan pindang. Tapi kalau ayam kita nggak berani tutup mata itu berdoa itu. Bahaya ini. Nah, pesta itu mewah, disebut mewah bagi kami saat itu, zaman itu, kalau lauknya itu ayamnya bisa lebih dari satu potong. Kadang-kadang ada ya dari Surabaya itu kelompok, misalnya dari paroki mana kunjungan, bahwa masakan itu banyak ya. Mungkin 10 panci besar gitu ya, entah berapa puluh ekor ayam, karena jumlah seminari kan ratusan. Jadi bisa nambah sepuas-puasnya. Nah itu baru pesta besar. Dan kalau seperti itu, nasi nggak laku. Jadi yang penting makan ayam dulu, sampai kenyang. Nah saudara-saudari yang terkasih, itulah yang terjadi pengalaman saya, pengalaman pribadi, yang disebut pesta itu ayam. Yang lainnya belum. Nah, dalam tradisi Yahudi, apa yang disebut pesta itu adalah anggur. Ya. Dalam pesta Yahudi, ayam boleh berlimpah. Ya. Ikan pindang boleh berlimpah, tapi kalau nggak ada anggur, bukan pesta.
Jadi yang disebut pesta itu harus ada anggur, dan anggurnya enak. Dalam Injil kita mendengar ada persoalan besar, yaitu ketika tuan rumah yang punya pesta itu, pesta perkawinan itu, kekurangan anggur. Ini aib. Ya. Ini membuat malu. Tapi kemudian berkat campur tangan Tuhan Yesus, anggur tersedia. Dan tidak hanya tersedia, tetapi tersedia berlimpah-limpah. Berlimpah ruah. Berkali-kali lipat dari yang seharusnya disediakan. Dikatakan oleh pemimpin pesta, setiap orang, jadi ini kebiasaannya itu menghidangkan anggur yang baik dulu. Setelah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Kenapa? Kalau orang sudah minum yang baik, kan lalu nggak terasa. Ya. Barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang, dan anggurnya itu lebih-lebih. Apa maknanya? Pesta itu lambang sukacita dan diwakili oleh anggur. Anggur yang enak itu juga pertanda hidup yang penuh dengan kelimpahan, hidup yang bahagia, hidup yang dipenuhi dengan sukacita, hidup yang penuh karunia Tuhan. Dan siapa yang bisa memberikan hidup seperti itu? Tuhan Yesus sendiri. Tetapi saudara-saudari, kita harus mendengar bagaimana itu terjadi prosesnya. Ternyata ini adalah kerja tim, kerja komunitas, kerja persekutuan. Dimulai dari adanya permasalahan, lalu dimulai oleh Bunda Maria yang punya kepekaan. Dia peka, wah ini anggurnya habis. Jadi dia punya kepekaan terhadap persoalan orang lain, punya kepedulian. Mestinya dia kan tidak harus, artinya tidak wajib. Karena dia kan ya tamu, ya urusannya, salahnya sendiri enggak antisipasi, sarannya enggak persiapan. Tapi Bunda Maria tidak. Dia tergerak, dia kasihan ini orang nanti malu. Gimana ini? Dia melihat ada masalah, tapi dia sendiri tidak mampu menyelesaikan. Nah, yang kedua, Bunda Maria ini punya iman, punya kepercayaan kepada putranya, bahwa putranya ini bisa melakukan sesuatu. Bisa ini, putraku ini bisa melakukan sesuatu. Maka Bunda Maria ya mendatangi Tuhan Yesus. Cuma mengatakan mereka kehabisan anggur. Bunda Maria tidak nyuruh, Yesus, tolong tuan rumah ini, kamu membuat sesuatu supaya mereka ini tidak kekurangan anggur. Tidak bilang begitu. Tuhan Yesus cuma berkata, mereka kehabisan anggur. Bunda Maria cuma mengatakan, mereka kehabisan anggur. Jadi menyampaikan masalah, menyampaikan persoalan, bukan persoalan Bunda Maria, tetapi persoalan orang lain, persoalan komunitas, persoalan kelompok, persekutuan. Bukan tuntutan. Inilah karakter dari doa. Doa itu bukan tuntutan. Seringkali kalau kita doa memohon kepada Tuhan, itu seperti menuntut. Tuhan, tolong kabulkan ini. Saya sudah novena, saya sudah misa, saya sudah hidup baik.
Bunda Maria tidak seperti itu. Mereka kehabisan anggur, cuman itu. Lalu Yesus mengerti sebenarnya Maria ini meminta tolong, bahasanya halus. Mengatakan, mau apa engkau dari aku ibu, saatku belum tiba. Tapi Ibu Yesus ya tidak menanggapi itu. Cuma ngomong kepada pelayan-pelayan. Pokoknya Yesus ngomong apa kamu turuti. Anakku ngomong apapun turuti saja. Nah, saudara-saudara yang terkasih, sukacita, ya, kelimpahan dalam persekutuan itu, dalam komunitas, dalam kelompok yang diwakili oleh ini pesta perkawinan, itu kan melibatkan banyak orang, tuan rumah, tamu, dan sebagainya. Mereka semua bersukacita karena anggur yang melimpah. Itu berkat peran juga dari Bunda Maria. Memang pelaku utamanya adalah Tuhan Yesus, tetapi Bunda Maria berperan. Lalu siapa lagi yang berperan? Pelayan-pelayan. Jadi pelayan-pelayan itu diminta Bunda Maria untuk manut, turutilah. Ya. Lakukanlah apa yang Yesus katakan kepadamu. Dan pelayan-pelayan itu taat. Tidak mendebat, ya, tidak meragukan, ya ikut saja. Dan akhirnya terjadilah itu. Yesus mengubah air menjadi anggur yang manis, anggur yang baik, anggur yang baik yang berlimpah-limpah. Kalau dikaitkan dengan persekutuan umat beriman yang menjadi tema Keuskupan Surabaya ini kan, dari Keuskupan Surabaya ini kan persekutuan murid-murid Yesus. Persekutuan. Ini kita bisa mengatakan bahwa persekutuan yang membawa kebahagiaan itu adalah persekutuan di mana masing-masing anggotanya itu berperan. Memang yang menjadi kunci persekutuan ini adalah Tuhan sendiri, tetapi anggota itu punya peran masing-masing, dan itu dikatakan dengan indah dalam bacaan kedua. Ya, dalam bacaan kedua dikatakan bahwa ya Roh Kudus itu mencurahkan. Setiap orang mencurahkan kepada setiap orang beriman itu karunia yang berbeda-beda. Tetapi yang diingat adalah kata-kata ini, untuk kepentingan bersama. Ya. Jadi Maria itu meminta Tuhan Yesus untuk siapa? Bukan untuk dirinya Maria sendiri, tapi untuk kepentingan bersama, untuk tuan rumah, untuk tamu, untuk setiap orang. Pelayan itu juga melakukan bagiannya, ya ngangkuti air, ya nuruti perintahnya Maria itu dan perintah Yesus, itu melakukan perannya. Dan yang menyempurnakan, yang mencurahkan rahmat adalah Tuhan sendiri. Nah, saudara-saudara yang terkasih, bagaimana hidup kita dalam persekutuan? Apakah kita menyumbangkan kekayaan kita masing-masing? Kekayaan itu bukan soal uang, tetapi karunia beroleh dari Roh Kudus. Karunia untuk melayani, karunia untuk menasehati, karunia untuk menyemangati, karunia untuk terlibat, karunia kesehatan, tenaga. Tidak mungkin semua orang menjadi organis semua. Lalu siapa yang nyanyi? Tidak mungkin semua orang menyanyi semua. Siapa yang organ? Kalau saya nonton konser yang lengkap itu, sungguh-sungguh menikmati. Tiap orang itu membunyikan alat musik yang berbeda-beda. Tetapi itu menyumbangkan untuk semua. Satu fales atau satu diambil sudah lain komposisinya. Kalau saya ingat menghadiri konser gitu ya, dengan alat musik klasik yang beragam, itu menunjukkan
Ya inilah, setiap orang itu punya bagian. Tidak ada yang lebih penting. Memang di bawah pimpinan dirigen. Nah, dalam hidup kita yang memimpin adalah Tuhan. Masing-masing punya perannya sendiri untuk kepentingan bersama. Siapa kepentingan bersama itu? Kepentingan gereja, kepentingan keluarga, kepentingan masyarakat. Bangsa Indonesia ini kan begitu kayanya sehingga mau dipecah-pecah, dibenturkan satu dengan yang lain. Yang ditonjolkan itu perbedaannya. Ini berbahaya. Bukan bagaimana orang itu punya kelebihan untuk kepentingan bersama, tetapi kepentingan masing-masing kelompok. Apalagi ya ditambah dengan politik, campur dengan politik untuk mencari kekuasaan dan sebagainya. Dibenturkan sana-sini. Ya tidak akan maju. Keluarga juga begitu, kalau punya kepentingan sendiri nggak akan maju, nggak akan bahagia. Gereja juga begitu, ribut saja kalau masing-masing punya kepentingan. Tapi kalau kita bercermin dari mukjizat di Kana, setiap orang terlibat untuk kepentingan bersama dan disitulah Tuhan memberikan kelimpahan. Amin.